Shalom, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan, simpatisan dan para pendengar setia Renungan Pagi. Semoga kita semua berada dalam lindungan dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Kita siap bekerja serta melakukan aktivitas dengan penuh sukacita pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami mengucap syukur atas pertolongan dan kuasa-Mu yang nyata bagi kami semua. Sebelum kami memohon lebih jauh, ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik yang disengaja maupun yang tanpa kami sadari telah melanggar hukum dan kehendak-Mu. Berikanlah kami hikmat agar dapat memahami firman-Mu yang akan kami renungkan hari ini. Mampukanlah kami melakukannya dengan penuh sukacita tanpa keraguan sedikit pun. Karena kami percaya bahwa hidup di dalam firman-Mu membawa damai sejahtera, semangat, serta menjadikan hidup kami bermakna bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca dari Injil Matius 28 ayat 7 dan 8. Bunyinya demikian. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Demikian Matius 28 ayat 7 dan 8. Jemaat yang diberkati Tuhan. Injil Matius mencatat instruksi malaikat yang sangat tegas. Segera pergi. Itu di ayat 7. Ini mengajarkan kita bahwa iman Kristen bukanlah sekedar perenungan di dalam hati atau diam di tempat. Kebangkitan Kristus adalah sebuah kejutan luar biasa yang seharusnya memicu kita untuk bergerak. Iman tanpa tindakan adalah iman yang statis. Sebaliknya, iman yang hidup adalah iman yang berani melangkah keluar dari zona nyaman. Mari kita perhatikan ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat. Maria Magdalena dan Maria yang lain memberikan teladan tentang respons penuh iman. Meskipun ada rasa gentar di hadapan kuasa Tuhan yang dahsyat, mereka tidak membiarkan rasa takut melumpuhkan mereka. Mereka memilih untuk berlari cepat-cepat. Dalam konteks masa kini, ini adalah panggilan untuk memiliki urgensi dalam hidup, bertindak cepat, bekerja keras, dan tidak menunda-nunda kesempatan untuk berbuat baik. Saudara-saudara yang kekasih, mungkin ini untuk anak-anak, mahasiswa, dan kaum muda. Jangan pernah merasa pesimis dengan masa depanmu. Sesulit apapun tantangan yang terlihat di depan mata. Maria dan rekan-rekannya bukanlah orang-orang dengan jabatan tinggi, namun mereka adalah first responders yang membawa perubahan. Jangan biarkan ketidakpastian dunia membuatmu kehilangan cita-cita dan impian.
Jadikan imanmu sebagai bahan bakar untuk meraih cita-cita. Belajarlah dengan tekun, berinovasilah dengan berani, dan jadilah pribadi yang berdaya guna. Ingatlah, berita kebangkitan adalah berita tentang kemenangan atas maut. Jika maut saja sudah dikalahkan, maka rintangan studimu atau mungkin kesulitan ekonomimu pasti bisa dilalui bersama Tuhan. Nah, kejarlah cita-citamu agar keberadaanmu memberikan dampak nyata dan menjadi saluran berkat bagi jemaat dan masyarakat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai wanita kaum ibu, jangan pernah meragukan kapasitas kita. Seperti para perempuan di kubur yang menjadi saksi pertama, Tuhan mempercayakan tanggung jawab besar kepada mereka yang berani melangkah dengan ketulusan. Dan juga ini untuk PKB, mari kita ubah analisis dan logika menjadi tindakan nyata. Mari kita jadikan hidup kita pemimpin yang responsif terhadap kebutuhan keluarga dan lingkungan serta jemaat dan masyarakat. Dunia saat ini sedang haus akan harapan. Di tengah gejolak global dan ketidakpastian, kita dipanggil bukan untuk menjadi penonton, melainkan menjadi pelaku perubahan. Dan jangan menyimpan sukacita kebangkitan itu untuk diri kita sendiri. Mungkin hal-hal kecil, kita mulai dengan hal-hal kecil. Menguatkan orang yang sedang putus asa. Atau mengerjakan tugas kita dengan penuh integritas sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Berita kebangkitan ini terlalu besar untuk berhenti di tangan kita. Berita ini harus mengalir melalui karya dan tindakan kita. Nah, mari kita tunjukkan bahwa Kristus hidup melalui semangat kita yang tak pernah padam. Tuhan memberkati kita semua. Pakatuan wo paka lawiran. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas berita sukacita tentang kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus. Tolonglah beri kami keberanian untuk membagikan kabar baik-Mu kepada semua orang dalam kapasitas apapun yang Engkau percayakan bagi kami. Baik di lingkungan keluarga, kehidupan sosial, maupun di tempat kerja kami. Kiranya kehadiran kami selalu membawa damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.